Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, dan selalu tetap semangat juga untuk belajar. Baik, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran geografi tentang cuaca dan manfaatnya bagi kehidupan. Masih bersama Bu Hikmah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa cuaca dan manfaatnya bagi kehidupan. Nah, sedikit Bu Hikmah ulang ya tentang macam-macam cuaca. Ada cuaca panas, yang cuaca panas itu juga memiliki manfaat bagi kehidupan ya. Di antaranya kalian pasti sudah tahu untuk menjemur, untuk berpakaian, menjemur padi, untuk membuat garam, kemudian juga untuk menjemur ikan, dan juga ternyata panas matahari juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber energi listrik gitu ya, untuk PLTM, pembangkit listrik tenaga matahari. Kemudian yang kedua adalah cuaca panas juga membantu proses terjadinya hujan. Kenapa? Karena panas matahari itu dia menyerap air yang ada di bumi, baik itu air di daratan, air hujan ya, sisa air hujan, air di danau, di sungai, di laut. Kemudian dia diserap oleh panas matahari dan nanti akan membentuk gas-gas di awan, berkumpul menjadi awan-awan, jika berkumpul dan nanti akan menjadi hujan. Nah, kemudian cuaca yang kedua itu adalah cuaca berawan yang kemarin sudah Hikmah sampaikan, di mana awan ini merupakan tadi ya, uap air yang terkumpul di angkasa gitu ya, kemudian dia mengendap, dan itu adalah kekuasaan Allah ya, bisa mengumpulkan air berubah bentuk dalam bentuk awan gitu ya. Nah, cuaca berawan ini juga biasanya membuat suasana atau kondisi udara menjadi tidak terlalu panas gitu ya. Dan manfaatnya juga tentu saja ini adalah bagian dari proses terjadinya hujan, karena hujan tidak akan terjadi kalau tidak ada awan gitu ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan manfaat jenis cuaca atau macam-macam cuaca yang ketiga, yaitu cuaca berangin. Apa itu cuaca berangin ya? Cuaca berangin itu ditandai dengan adanya angin. Nah, kalian tahu apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Jadi kalian akan tahu apa ada angin atau tidak itu ketika kalian melihat pohon gitu ya. Sesuatu itu yang ada di luar itu bergerak, berarti itu tandanya ada angin. Angin bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat ya kan. Itu kekuasaan Allah, dan angin ini akan membawa mendung ya ke tempat yang dikehendaki Allah, seperti yang sudah disampaikan dalam surat Al-A'raf ya kemarin ayat 57. Di angin juga merupakan ciptaan Allah yang dibuat untuk apa? Agar awan yang tadinya itu sudah dari ini ya, awan-awan dari air yang terserap kemudian menjadi awan, mungkin dari yang rendah, dan karena tertiup angin menjadi tinggi, akhirnya awan-awan itu berkumpul bersatu karena ditiup angin. Nah, apa saja manfaat cuaca berangin?
ternyata banyak sekali manfaat cuaca berangin. Di antaranya adalah menggerakkan kapal layar. Kalian pernah lihat ya kapal layar? Nih seperti ini. Kapal layar ini dia berlayar dengan bantuan angin. Sehingga ini akan lebih mengirit mengirit tenaga tanpa harus adanya bahan bakar. Nah, dia akan berlayar di tengah lautan karena sudah dibentangkan layar. Nah, layarnya itu ditiup angin dan akan membuat kapal layar itu bergerak. Nah, kemudian yang kedua, angin juga membantu pesawat terbang gitu ya. Nah, pesawat itu kalau terbang juga membutuhkan angin. Nah, biasanya juga harus ada informasi angin ya. Ini pesawat terbang, kalau di atas itu anginnya terlalu kencang itu juga dia akan oleng gitu ya. Nah, tapi angin itu juga mendorong pesawat itu bisa terbang gitu. Nah, ini manfaat yang kedua dari angin. Yang ketiga, angin juga membantu dalam irigasi. Jadi dalam irigasi ini ada contoh ya, kincir angin. Kincir angin yang ada di Boyolali ini peninggalan saat penjajahan Jepang. Ini tujuannya untuk menggerakkan air ya, kincir angin ini dia digunakan sebagai penggerak pompa air, yang air itu digunakan untuk irigasi sawah. Nah, itu salah satunya ada di Boyolali. Kemudian angin itu juga bisa menghasilkan listrik. Nah, ini kincir angin yang ada di Belanda. Nah, Belanda itu terkenal dengan negara kincir angin gitu. Jadi di sana banyak sekali kincir angin. Nah, kincir angin ini bisa menghasilkan listrik ya. Jadi ternyata listrik itu bisa dihasilkan dengan dibuat kincir angin ya, nanti akan menjadi listrik. Nah, ini kan murah dan ramah lingkungan gitu. Kalau di tepi-tepi pantai terutama ya, itu juga banyak. Kalau sebenarnya Indonesia juga bisa kalau mau ya untuk membuat energi listrik tenaga angin gitu, terutama kincir angin yang dibuat di tepi-tepi pantai yang anginnya itu kencang sehingga nantinya mampu menghasilkan listrik dengan lebih murah gitu ya. Ya mungkin mahalnya dari membuat kincir anginnya. Nah, negara yang sudah melakukan itu adalah negara Belanda. Belanda itu dikenal dengan negara kincir angin itu. Nah, kemudian yang selanjutnya cuaca yang keempat adalah cuaca mendung. Nah, kalian tahu ya, cuaca mendung ketika awan yang tadinya berwarna putih kemudian berkumpul banyak gitu, akhirnya berubah warna menjadi abu-abu atau menjadi hitam. Nah, itu adalah pertanda mendung. Nah, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa Allah menyampaikan mendung itu sebagai pertanda mau datangnya hujan, dan ini menjadi kabar gembira akan datangnya rahmat Allah, karena hujan itu adalah rahmat dari Allah. Kemudian apa sih manfaat cuaca mendung? Cuaca mendung itu manfaatnya apa? Agar manusia bersiap untuk menyambut hujan. Misalnya saat kita akan bepergian, ketika kita melihat ke atas, wah langitnya sudah mendung, maka kita bisa menyiapkan jaga-jaga. Misalnya kalau jalan kaki bisa menyiapkan payung, atau kalau kita menaik motor misalnya gitu ya, kita harus menyediakan jas hujan. Kemudian ketika kita sedang menjemur pakaian, menjemur padi, menjemur apapun, maka ketika cuacanya berubah menjadi mendung,
maka kalian harus segera mengangkat jemuran itu. Nah, jadi sebelum hujan kan ditandai dengan mendung. Jadi Allah adil gitu ya, tidak tiba-tiba hujan kemudian belum siap-siap gitu ya. Jadi dikasih tanda dulu. Nah, sekarang sudah mendung, berarti manusia harus segera bersiap-siap menyambut hujan. Nah, kalau hujan harus bagaimana? Nah, yang terakhir cuaca hujan. Nah, ini cuaca hujan ya. Hujan itu apa sih? Kalian tahu hujan? Cuaca hujan ini merupakan suatu keadaan di mana titik-titik air yang berada di atas langit berubah menjadi tetesan air. Jadi tadi ya awan yang bergumpal yang hitam tadi itu kan gas ya bentuknya. Kemudian karena sudah saking banyaknya kemudian turun menjadi air lagi. Ya, dari air ke udara gitu ya, agak padat gitu menjadi awan. Itu kan awan itu agak padat, makanya kalau kita naik pesawat kemudian pesawatnya melewati awan itu seperti orang sedang berjalan di jalan yang bergelombang gitu, grunjal gitu ya. Nah, itu bentuk awan di atas sana gitu. Nah, tetapi dengan izin Allah ketika itu menumpuk menjadi banyak dan sudah menghitam, itu akan berubah menjadi titik-titik air. Subhanallah ya. Allah luar biasa, maha kuasanya menciptakan proses siklus terjadinya hujan, sehingga nanti titik-titik air itu yang berasal dari penguapan air yang dari permukaan bumi, baik dari danau, sungai, laut dan lainnya, itu yang karena adanya diserap oleh sinar matahari menjadi awan, berubah menjadi titik air dan turun ke bumi menjadi hujan. Nah, hujan itu sangat berguna bagi manusia ya. Apa sih manfaat hujan? Kalian pasti tahu ya. Nah, hujan itu terutama bagi petani. Nih, bagi petani pasti membutuhkan hujan untuk menanam padi ya, atau untuk menanam tanaman. Kalau tanaman tidak ada hujan pasti akhirnya layu gitu kalau tidak disiram. Petani, kemudian perkebunan dan juga peternakan untuk minum ternak. Air hujan juga dapat menghidupkan tanaman yang layu ya, sebagaimana atau tanaman yang sudah mau mati kalau terkena hujan menjadi segar kembali, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang lalu. Selain itu, hujan itu adalah sumber air gitu ya, yang nanti air itu akan masuk ke dalam tanah, kemudian tersimpan oleh tanah, itu bisa keluar mata air atau memenuhi sungai, danau, yang semuanya nanti air itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, demikianlah macam-macam cuaca dan manfaatnya bagi manusia. Tentu saja semuanya tercipta karena siapa? Karena izin Allah. Betapa Allah menciptakan alam dan kehidupan itu dengan sangat teratur. Ketika manusia membutuhkan air, Allah kemudian menurunkan air gitu ya dari langit dengan proses yang disebut dengan cuaca tadi. Jadi macam-macam cuaca itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Luar biasa, Allah maha kuasa. Nah, dari sini kemudian kalian bisa menjadi bertafakur ya, berpikir betapa anugerah kehidupan yang Allah ciptakan itu cukup luar biasa. Kira-kira manusia bisa enggak ya buat cuaca? Kemudian manusia bisa enggak kira-kira membuat
hujan. Kalaupun ada hujan buatan itu tidak seperti hujan yang alami, yang itu merupakan proses alam karena kehendak Allah. Untuk itu sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah apapun cuaca yang terjadi hari ini. Panas, alhamdulillah. Berawan, alhamdulillah. Berangin, alhamdulillah. Mendung, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah lagi, karena hujan adalah rahmat dan berkah yang diturunkan Allah dari langit. Karena Allah menciptakan semuanya itu adalah untuk kebaikan bagi kita manusia dan juga untuk alam semesta. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga merupakan ciptaan Allah yang membutuhkan adanya hujan, dan hujan itu terjadi karena adanya proses cuaca. Nah, demikian dulu pelajaran geografi hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Hikmah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.